Oke, halo teman-teman semua, calon pendidik, calon guru, calon yang bakal berkecumbu dengan pendidikan, pembelajaran, siswa, dan lain-lainnya. Oke, sebelum masuk, aku kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mohrindana Evatan, mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Aku angkatan 2024. Sekarang aku semester 4, teman-teman. Nah, di sini saya mau membahas terkait analisis kebutuhan dan pengembangan bahan ajar, teman-teman. Oke, mungkin di sini teman-teman ada yang udah tahu apa itu analisis kebutuhan atau eh, learning need analysis itu. Eh, learning analysis ya, itu mah beda lagi ya, teman-teman. Oke, mungkin dari konsep dasar atau pengertiannya dulu ya, teman-teman. Jadi, analisis kebutuhan merupakan aktivitas ilmiah untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk memilih dan menentukan bahan ajar yang tepat dan relevan guna mencapai tujuan pembelajaran gitu, teman-teman. Nah, lalu ada juga eh, analisis peserta didik, merupakan proses menentukan apa yang perlu diajari oleh pembelajar atau konteks ini siswa, mengapa mereka perlu mempelajarinya, dan bagaimana mereka memilih untuk mempelajarinya gitu, teman-teman. Nah, di sini mungkin eh, analisis kebutuhan ini sebagai konsep, sebagai dasar gitu, teman-teman, untuk menentukan bahan ajar, bagaimana teman-teman nanti bakal mengajar, bagaimana teman-teman nanti menyusun LKPD dan lain-lain yang bertujuan kepada yang akan berhubungan dengan siswa tersebut gitu loh. Contoh mungkin teman-teman waktu di Semarang eh, mengajar anak-anak lebih cenderung suka yang pakainya problem based learning gitu, teman-teman. Nah, waktu teman-teman dipindah tempatkan dan teman-teman belum tahu karakteristik dan lain-lainnya gimana di sekolah tersebut. So, let's say kita ngomongin di Tegal gitu, teman-teman. Ini perumpamaan aja ya, teman-teman. Ternyata waktu teman-teman menerapkan problem based learning di Tegal, siswanya tuh tidak terlalu memahami gitu, atau tidak masuk ke dalam otak pembelajaran yang telah diajari oleh teman-teman gitu. Nah, nanti kan ujung-ujungnya bakal eh, penurunan tingkat pemahaman siswa terhadap materi tersebut gitu loh, yang mana berdampak buruk pada selanjut kehidupan selanjutnya siswa tersebut gitu. Nah, jadi sebelum teman-teman belum sebelum mengajari atau membuat bahan ajar dan lain-lain, lebih baik teman-teman itu melakukan analisis kebutuhan gitu, teman-teman, yang mana bertujuan untuk agar pembelajar atau siswa tersebut tuh eh, apa ya, lebih tahu gitu apa yang pengen ia pelajari, dan dia merasa aku cocok nih pakai project based learning gitu. Aku lebih cocok nih pakai problem based learning nih. Aku cocok nih pakai model-model ini nih. Yang mana jika siswa tersebut dominan pada model tersebut, jadinya siswa tersebut lebih gampang gitu memahami lebih gampang memahami materinya tersebut gitu. Jadi memudahkan siswa untuk memahami materi-materi tersebut gitu. Nah, lanjut, kita membahas jenis-jenis kebutuhan peserta didik, teman-teman. Yaitu ada kebutuhan akademik. Nah, di kebutuhan akademik ini berkaitan dengan apa yang harus dipelajari siswa dan bagaimana mereka mempelajari sesuatu, gitu, teman-teman. Nah, lalu ada yang kedua, kebutuhan psikologis. Nah, kebutuhan ini nih berhubungan dengan kondisi mental dan emosi siswa tersebut. Gimana jika ada ini siswa kondisi mental siswa tersebut terganggu, atau bagaimana jika ada proyek ini, apakah siswa tersebut tertekan atau bagaimana jika ada soal
begini apakah siswa tersebut bakal eh, malas ngerjain karena soalnya terlalu sulit dan lain-lain gitu kan. Lalu yang ketiga ada kebutuhan sosial. Kebutuhan ini berkaitan dengan interaksi siswa dengan guru, teman sebaya, dan lingkungan kelas atau lingkungan sekolah tersebut gitu teman-teman. Nah, lalu ada kebutuhan fisik. Nah, kebutuhan ini terkait kondisi tubuh, kesehatan, dan fasilitas yang dibutuhkan selama belajar gitu teman-teman. Hmm. Mungkin di kelasnya perlu ada kipas, atau perlu ada papan tulis, perlu ada AC biar nyaman gitu teman-teman. Siswa belajarnya nggak perlu kepanasan atau eh, yang lainnya gitu teman-teman terkait fasilitas dan lain-lain gitu teman-teman. Nah, yang terakhir itu ada kebutuhan teknologi. Nah, kebutuhan teknologi ini berarti segala kebutuhan yang berhubungan dengan penggunaan perangkat digital, aplikasi, dan media pembelajaran modern agar proses pembelajaran akan berjalan secara optimal gitu teman-teman. Sebenarnya dalam konteks teknologi ini nggak harus digital sih teman-teman. Sebenarnya kebutuhan teknologi ini sebagai penunjang agar siswa tersebut lebih mudah gitu dalam memahami pembelajaran dan lain-lainnya gitu seperti butuh media pembelajaran mau mau digital mau non digital agar peserta didik belajarnya nggak monoton, nggak mendengarkan gurunya ngobrol aja gitu. Segala hal lah yang menunjang kemudahan siswa untuk belajar gitu teman-teman kebutuhan teknologi. Nah, lalu apa sih Bang? Apa sih Kak tujuan dilakukan analisis kebutuhan? Nah, yang pertama itu ada menyesuaikan metode pembelajaran gitu teman-teman. Nah, analisis kebutuhan ini dilakukan agar pendidik dapat memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik kemampuan awal dan cara belajar peserta didik tersebut gitu loh. Kayak tadi yang sebelumnya aku bilang, mungkin metode pembelajarannya lebih suka kayak gini nih, lebih suka presentasi nih metodenya nih, lebih suka yang dengerin gurunya berbicara atau metode ceramah, atau lebih sukanya discuss nih, karena bisa brainstorming bareng teman-teman nih. Nah, begitu. Jadi perlu gitu penyesuaian metode pembelajaran. Nah, dasarnya itu dari analisis kebutuhan peserta didiknya, teman-teman. Nah, lalu yang kedua ada menentukan media dan strategi belajar. Nah, melalui analisis kebutuhan ini, peserta didik dapat menentukan media dan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut gitu loh. Yang nanti bakal nyambung dengan pengembangan bahan ajar gitu, teman-teman. Nah, lalu yang ketiga ada meningkatkan efektivitas pembelajaran. Analisis kebutuhan ini nih membantu memastikan bahwa tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran saling selaras gitu teman-teman. Nah, hal ini membuat proses pembelajaran menjadi lebih terarah, efisien, dan mampu mencapai tujuan pembelajaran secara optimal teman-teman. Nah, terusnya langkah-langkah untuk menganalisis kebutuhan peserta didik nih gimana gitu. Sebenarnya ada banyak teman-teman bisa buat mulai dari identifikasi masalah pembelajaran, misalkan teman-teman bisa ntar jadi guru melihat ketika teman-teman menggunakan metode ceramah dan melihat anak muridnya kayak aduh bosen nih pelajaran kayak gini dengerin guru doang. Terus ya kalau teman-teman menyampaikan pada metode ceramah, terus jika ada latihan nilainya cenderung kecil karena peserta didiknya kurang memahami gitu, jadi gampang bosen, terus ya materinya nggak terserap penuh gitu. Nah, teman-teman bisa lihat dari hal tersebut. Contohnya dari tadi metode ceramah atau yang lainnya gitu, teman-teman. Nah, lalu pengumpulan data peserta didik. Jadi banyak sih teman-teman bagaimana cara pengumpulan data peserta didiknya nanti bakal aku bahas. Yang tadi itu pengumpulan data peserta didik langsung. Jadi menanya langsung kepada peserta didiknya gimana sih apa yang dibutuhin oleh peserta didik dalam pembelajaran gitu. Nah, lalu analisis data. Nah, analisis data seperti tadi bisa lihat dari nilai-nilai peserta didik tersebut dari latihan ketika teman-teman eh, mengajar menggunakan metode ini, menggunakan model itu. Nah, teman-teman bisa analisis datanya gitu loh melalui nilai latihan anak-anaknya gitu. Nah, tadi terkait pengumpulan data peserta didik, nah ada beberapa teknik atau instrumen analisisnya teman-teman. Bisa observasi, ngelihat tadi seperti identifikasi masa pada pembelajaran, bisa lihat langsung aktivitas dan perilaku
siswanya tersebut gitu loh. Atau membuat lembar arsip, membuat lembar observasi. Ntar teman-teman bisa checklist-checklist kalau misalkan ada kekurangan atau kalau ada kelebihan dari penyampaian teman-teman pada saat mengajar gitu loh. Lalu ada wawancara bertanya langsung kepada siswanya. Nah, kalau ibu ibu atau bapak mengajar dengan ceramah kayak gini, adik-adik bosen nggak sih? Kalau bosen, berarti perlu ada yang di dibenahi gitu. Mungkin nextnya ngajarnya nggak pakai metode ceramah, bisa pakai metode discuss, bisa pakai metode eh metode yang lainnya gitu teman-teman. Aku lupa lagi. Lalu bisa pakai angket, kuesioner. Jadi anak-anak dikirim eh, kertas buat ngisi, buat Google Form juga bisa. Ntar teman-teman bisa nganalisis datanya melalui Google Form contohnya, atau pakai angket gitu juga bisa, kuesioner gitu. Ternyata siswa di kelas 3 SD ini sukanya pakai metode ini nih, suka pakai metode discuss, sukanya ngobrol-ngobrol sama teman-teman sebaya gitu. Cenderung lebih memahami pelajaran kalau belajar bareng sama temennya. Nah, lalu ada tes diagnostik, diagnostik pretest untuk mengetahui kemampuan awal dan materi prasyaratnya anak-anak tersebut gitu loh. Nah, eh, lanjut mungkin ya teman-teman ke pengembangan bahan ajar kali ya teman-teman. Aku izin share screen dulu ya teman-teman sebentar. Up, 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 up. Mana nih? Oh ya, suka banget. Baik teman-teman. Up. Nah, mungkin kita dari konsep bahan ajar dulu ya teman-teman. Nah, di sini ada dari judul artikel analisis pengembangan bahan ajar gitu teman-teman. Nah, menurut Widodo dan Jasmani dalam bukunya Lestari 2013 menyatakan bahwa bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi, pembelajaran, metode, batas-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis, menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi, subkompetensi, dan segala kompleksitasnya gitu teman-teman. Nah, seperti tadi analisis kebutuhan itu tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menentukan materi pembelajaran yang cocok dalam kelas tersebut, dalam jenjang tersebut, menentukan metode pembelajarannya, menentukan model pembelajarannya, menentukan karakteristik peserta didiknya. Nah, tadi analisis kebutuhan itu sebagai landasan gitu dalam mengembangkan suatu bahan ajar atau sebuah perangkat atau sarana untuk pembelajaran gitu teman-teman. Nah, mungkin kita bahas contoh aja gitu teman-teman. Misalkan di SMAN 3 Semarang kelas IPA kelas eh, IPA kelas 12 gitu teman-teman. Guru eh, mengirim link Google Form gitu buat materi IPA gitu, buat materi matematika, matematika. Di kelas 12 eh, sedang di semester 2 belajar terkait materi turunan gitu. Nah, lalu gurunya di link Google Form tersebut menyatakan terkait metode apa sih yang siswa-siswa tersebut suka, model-model apa aja sih yang kalian suka kalau belajar, terus kalian kalau belajar sukanya ngapain aja, terus karakteristik kalian tuh kayak gimana sih, kalian kalau belajar dalam menit segini gimana. Nah, banyak lah yang ditanyakan. Nah, jadi jika teman-teman si siswa tersebut sudah ngisi satu kelas, bet. Nah, ternyata hasil atau kesimpulannya tuh metodenya lebih sukanya ceramah karena eh, materinya rumit dan perlu penjelasan dari ahlinya gitu, dari gurunya gitu. Menjelaskan secara detail gimana sih konsep turunan tuh. Lalu kalau model pembelajarannya mungkin lebih sukanya eh project gitu teman-teman. Jadi banyak
project gini 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 gini. Oh, ternyata materi turunan bisa gunain pakai project gini buat dibuat gini 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 karena siswa siswa tersebut turut andil gitu dalam project tersebut dan cenderung lebih memahami gini Pak gitu. Lalu eh, kalau lagi bahas materi turunan tuh suka bosan Pak karena materi kesusahan. Jadi mungkin teman-teman bisa menyelipkan ice breaking agar siswa tersebut bisa bisa fresh lagi, bisa eh, termotivasi gitu belajarnya. Jadi biar nggak suntuk dan lain-lain gitu teman-teman. Itu buat dalam mengembangkan bahan ajar. Kita bisa kalau menentukan bahan ajar, tapi lebih baiknya teman-teman perlu ada analisis kebutuhan agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut gitu loh. Jadi biar nggak eh, buang-buang waktu lah ibarat teman-teman. Jika teman-teman udah ngasih ngajar ke anak-anak tersebut, tapi anak-anak tersebut masih belum paham gitu, belum mengerti materi tersebut kan kasihan muridnya juga gitu, kasihan guru, kasihan murid juga, kasihan gurunya udah ngasih pembelajaran ini tapi capek-capek, tapi kok siswanya nggak ngerti, dan di sisi lain siswanya nggak suka dengan metode ini, nggak suka dengan model ini, tapi kok gurunya terus-menerus menggunakan model ini, jadinya suntuk. Kalau dengar ceramah dari guru tuh suntuk gitu. Rasanya bosen, rasanya ngantuk, pengennya tidur. Apalagi materi turunan sulit dicerna. Pengennya tidur aja pokoknya karena materi sulit gitu. Nah, ya perlu gitu analisis kebutuhan sebelum mengembangkan sebuah bahan ajar agar eh, sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan tujuan yang sudah ditetapkan oleh kurikulumnya agar siswa tersebut punya kompetensi sesuai dengan eh, kompetensi yang sudah diharapkan gitu teman-teman. Oke, mungkin segitu saja materi dari saya penjelasan terkait pengembangan bahan ajar dan analisis kebutuhan. Semoga teman-teman bisa paham dan mungkin next teman-teman kalau jadi pendidik atau jadi guru gitu, teman-teman paham gitu sebelum kalian ngajar nih harus sebagaimana sih? Sebelum teman-teman buat media pembelajarannya harus gimana sih? Sebelum teman-teman buat strategi pembelajaran, bahan ajar, RPP dan lain-lain itu harus gimana sih? Ya, harus melakukan analisis kebutuhan peserta didik tersebut gitu loh, agar tujuannya selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik tersebut, yang mana bertujuan untuk eh, agar siswa tersebut lebih mudah memahami pembelajaran tersebut gitu loh. Oke, mungkin dari aku cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, malam teman-teman. Recording